Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nama Ilham saya Rizky Ilham. Fatur Rahman. Nama saya Muhammad Kamaludin. Di sini kami akan menjelaskan suatu proyek matkul mobile programming dengan judul TaskMe, pengembangan aplikasi yang di situ manajemen tugas kuliah berbasis Flutter menggunakan Qubit dan SQLite. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perkembangan teknologi ini. Informasi telah mendorong transformasi berbagai aktivitas masyarakat ke dalam bentuk digital, termasuk pada bidang pendidikan. Nah, aplikasi yang kita buat ini adalah suatu aplikasi yang di situ bisa mencatat seluruh tugas mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tahapan metode waterfallnya. Yang pertama di situ ada analisis kebutuhan. Nah, di situ kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Nah, di sini itu yang saya buat terkait pengelolaan tugas kuliah dengan metode waterfall. Pengelolaannya itu dengan login, CRUD tugas, kemudian pencarian status tugas, statistik dan profil pengguna. Dan yang kedua yaitu ada perancangan sistem. Merancang eh, sistem meliputi use case diagram, activity diagram, kemudian ERD, desain database SQLite, dan desain antarmuka aplikasi UI atau UX. Dan yang ketiga ada implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan sistem menggunakan Flutter Dart dengan state manajemen Qubit dan database lokal SQLite. Kemudian ada pengujian sistem. Di sini menguji seluruh fitur aplikasi menggunakan metode black box testing untuk memastikan fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Dan yang terakhir yaitu ada pemeliharaan, yaitu melakukan pemeliharaan seperti sistem seperti perbaikan bug, kemudian peningkatan performa dan pengembangan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung menjelaskan aplikasi yang sudah kita buat, akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kamaludin. Oke, Terus, udah. terus gue tiga. Oke, yang pertama ini ada halaman splash screen. Terus belum. Hah? Ya mulai. Nah, ini dia teman-teman ya. Yang pertama ada halaman splash screen, yaitu halaman pertama yang ditampilkan ketika aplikasi dijalankan. Halaman ini berfungsi sebagai tampilan pembuka sekaligus melakukan proses inisialisasi aplikasi sebelum pengguna diarahkan ke halaman login. Berdasarkan hasil implementasi, halaman splash screen berhasil menampilkan identitas aplikasi TaskMate dengan tampilan yang sederhana dan responsif. Setelah proses inisiasi selesai, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna menuju halaman login untuk melakukan autentikasi sebelum menggunakan aplikasi. Cukup. Kemudian implementasi lagi. Kemudian ada implementasi halaman login. Nah, ini ya teman-teman ya, halaman login digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses seluruh fitur aplikasi pengguna. Diminta dimasukkan informasi akun berupa alamat, email, dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Ini dia tampilannya. Pada proses autentikasi, sistem melakukan validasi terhadap data pengguna yang tersimpan. Apabila data yang dimasukkan sesuai, pengguna akan diarahkan menuju halaman utama aplikasi seperti ini ya. Sebaliknya, apabila informasi yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat melakukan login kembali dengan data yang benar. Halaman Home. Halaman Home merupakan pusat navigasi aplikasi TaskMate yang menampilkan seluruh daftar tugas yang telah dibuat oleh pengguna. Selain menampilkan daftar tugas, halaman ini juga menyajikan ringkasan jumlah tugas secara keseluruhan sehingga pengguna dapat memantau aktivitas akademiknya dengan lebih mudah. Informasi tugas ditampilkan dalam bentuk daftar yang berisi judul tugas, nama mata kuliah, batas waktu atau deadline, serta status penyelesaian tugas. Seluruh data tersebut diambil dari database SQLite
dan ditampilkan secara dinamis menggunakan cubit sehingga perubahan data dapat langsung terlihat pada antarmuka aplikasi tanpa perlu melakukan penyegaran atau refresh secara manual. Statistik tugas. Salah satu fitur utama pada aplikasi Taskmate adalah penyajian statistik jumlah tugas yang membantu pengguna mengetahui perkembangan penyelesaian tugas kuliah. Udah ditampilin? Statistik menampilkan jumlah keseluruhan tugas, jumlah tugas yang telah selesai, completed, serta jumlah tugas yang masih dalam proses pengerjaan atau pending. Informasi tersebut dihitung secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan pada database SQLite, sehingga selalu menampilkan kondisi terbaru. Oke, selanjutnya ada fitur tambah tugas. Boleh tampilkan. Nah, ini dia pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan informasi berupa judul tugas, mata kuliah, deskripsi tugas, serta batas waktu penyelesaian atau bisa dibilang deadline. Setelah tombol simpan, ini sedang dimasukkan ya, berapa yang harus diisi, deskripsinya. Bisa dilihat deadline-nya kapan, bisa ditandai teman-teman di sini. Simpan. Yuk lagi. Setelah tombol simpan, data diproses oleh Cubit dan kemudian disimpan ke dalam database SQLite menggunakan database helper. Implementasi fitur ini memudahkan mahasiswa dalam mencatat seluruh tugas kuliah sehingga risiko terlupanya tugas dapat diminimalkan. Detail tugas ya. Oke, selanjutnya ada detail tugas. Halaman detail task gunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai tugas yang dipilih pengguna. Seperti ini. Ini tampilannya, informasi yang ditampilkan meliputi judul tugas, mata kuliah deskripsi, tenggat waktu penyelesaian, serta status tugas. Halaman ini memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga pengguna dapat mengetahui rincian setiap tugas yang telah disimpan. Ya, gantian ya. Iya, gue ya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ilham. Baik, kita lanjut untuk selanjutnya yaitu implementasi fitur edit tugas. Nah, di sini teman-teman tadi dari teman saya sudah dijelaskan oleh Kamal. Setelah tadi sudah bikin memasukkan deskripsi, kemudian mata kuliahnya apa, deadline-nya apa. Di sini kita bisa mengedit, ada batas waktunya mungkin atau statusnya. Nah, setelah pengguna di sini mengubah data atau merubah statusnya, kita di sini bisa mengedit teman-teman. Yang tadinya mungkin mata kuliahnya kompilasi, kita jadikan menjadi pemrograman. Nah, kita bisa klik simpan teman-teman. Nah, fitur tugas akan diperbarui secara otomatis teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan implementasi fitur pencarian tugas. Misalkan kita bingung nih teman-teman untuk mencari tugas yang sudah kita buat atau deadline-nya mepet, kemudian kita mencari tugasnya. Apa sih yang kita catat kemarin? Kita cari di sini teman-teman. Bikin project. Nah, di sini akan menunjukkan tugas yang kita cari. Nah, sistem ini akan menampilkan daftar tugas yang sesuai dengan kata kuncinya. Nah, proses pencarian dilakukan secara cepat karena seluruh data tersimpan pada database lokal SQLite. Nah, kemudian teman-teman kita menjelaskan lagi implementasi status komplit dan pending. Nah, ketika kita sudah mengerjakan tugas selesai, kita update lagi statusnya menjadi tandakan selesai. Nah, perbaruan status tersebut secara otomatis menggantikan statistik jumlah tugas yang ditampilkan pada halaman utama aplikasi. Kita lihat teman-teman. Di sini kalau yang sudah akan dicoret teman-teman, atau di sini statusnya udah dikerjakan. Nah, kita balik ke halaman implementasi halaman login. Nah, karena di sini kita sudah memasukkan user atau kita sebagai adminnya. Nah, di sini akan muncul identitas pengguna halaman ini, yaitu menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi pengumuman aplikasi sebagai tugas yang tadi kita sudah kita upload. Nah,
Nah, di sini kita tahu bahwasannya user ini siapa. Cukup ya? Cukup. Cukup. Oke, mungkin cukup penjelasan dari kita berdua. Mungkin langsung saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.